Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Kami memperkenalkan diri nih di kelompok podcast yang baru. Ada aku Thea, Vive, ada Vanessa, dan juga Vivian. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu keberagaman makhluk hidup. Kalian pasti tahu kan kalau kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan dengan karakteristik yang berbeda-beda dan unik. Kok bisa sih manusia punya karakteristik yang berbeda-beda? Karena setiap manusia memiliki DNA yang membawa sifat berbeda-beda. Kalian tahu nggak bahwa kita semua memiliki gen atau DNA yang ada di dalam tubuh kita? Kalau belum tahu, yuk kita simak penjelasan selengkapnya. Deoksiribonukleik acid atau yang dikenal dengan singkatan DNA merupakan materi genetik yang tersusun secara sistematis di dalam tubuh. Itu berarti dia yang ada pada keturunannya adalah warisan dari induknya. Jikalau penyusun DNA manusia mirip dengan makhluk hidup lainnya, seharusnya kita memiliki kemiripan bentuk tubuh yang sama. Namun faktanya, walaupun manusia memiliki penyusun DNA yang sama dengan makhluk hidup lainnya, tetapi nyatanya tetap memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Adapun perbedaannya terletak pada urutan basa nitrogen, sehingga menghasilkan informasi genetik yang berbeda pula. Perbedaan tersebut disebabkan oleh genetik setiap orang berbeda-beda. Jika pada kromosom jumlah sesama manusia sama, namun pada DNA berbeda. DNA memiliki pembelahan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan susunan DNA yang melakukan urutan yang akan terus berkembang sehingga memiliki respon yang berbeda di tiap orangnya. Urutannya juga akan berbeda pula. Maka dari itu, tentunya akan ada perbedaan antara satu orang maupun orang yang lainnya. Meskipun kedua orang itu kembar identik, perbedaan DNA ini juga dapat disebabkan oleh lingkungan dan adaptasi. Manusia sekalipun pada kembar identik, namun tubuh mereka memiliki respon yang berbeda. Karena itulah yang menyebabkan kita dapat mengenali orang dengan DNA keluarganya. Meskipun pada keluarga DNA yang dimiliki tidak 100% sama, namun dapat memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dari 70-90%. Sedangkan jika orang lain tidak menggunakan DNA yang bukan keluarganya, maka kemiripan akan sangat rendah. Makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan juga memiliki cara pewarisan sifat yang sama dengan manusia. Dari hasil pewarisan sifat inilah, kita dapat memperoleh bibit unggul yang dapat kita kembangbiakan. Yuk kita sama-sama bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita memiliki keberagaman baik dari suku, ras, agama, warna kulit, bahasa, dan budaya. Toleransi merupakan modal utama untuk dapat hidup berdampingan di tengah masyarakat yang majemuk ini. Dalam perspektif iman Kristen, perbedaan kemajemukan masyarakat Indonesia sendiri adalah anugerah dari Tuhan dan kekayaan besar bangsa yang wajib kita jaga dan syukuri seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Pengajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama berulang kali dicatat dalam Injil Perintah yang merupakan pengajaran Tuhan Yesus dalam pelayanannya di bumi. Sesuai ajaran dan teladan hidup Tuhan Yesus, yaitu mengasihi semua orang seperti diri sendiri, menghormati ajaran agama dan keyakinan orang lain, serta mengembangkan sikap mengampuni adalah ajaran yang harus diimplementasikan untuk mewujudkan toleransi satu sama lain. Dengan demikian, setiap orang wajib menerima orang lain dengan sikap positif, menghargai orang lain dalam rangka menggunakan hak asasinya. Sebagai manusia, seperti yang kita ketahui, di tengah kemajemukan ini tentunya masyarakat Indonesia pun memiliki makanan-makanan yang sangat beragam. Dan hal ini bisa dijadikan sebagai peluang bisnis untuk mengolah makanan tersebut menjadi makanan fungsional yang berguna untuk menunjang kesehatan tubuh kita, terutama di masa pandemi ini. Iya benar, aku aja suka mencoba hal baru atau memakan makanan yang belum pernah aku makan, seperti makanan bakso, granat, granola, dan banyak lagi. Tapi granola itu kan mahal, jadi aku gak bisa makan terlalu banyak. Dan aku ada ide untuk jualan granola sama kamu sebagai rekan kerjaku, gimana? Iya, nggak apa-apa sih, aku mau aja. Nanti hasilnya bisa kita bagi dua dan kita rencanain bareng-bareng. Iya, oke. Kalau gitu gimana kalau sekarang kita pergi ke kafe untuk membangun perencanaan kita ini?
Kalau boleh tahu, selain karena granula itu mahal, apa manfaatnya sehingga kamu memilih granula? Karena itu punya banyak manfaat, atau kata teman-teman, itu makanan fungsional bagi tubuh manusia. Contohnya adalah kaya akan kandungan gizinya seperti protein dan lain-lain yang baik bagi tubuh kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oh gitu, makasih ya udah dijelasin. Kalau gitu sekarang kita langsung buat rencananya aja, oke? Gimana dengan kemasannya? Menurutku untuk kemasannya mending kita pakai carton clips aja, jadi ramah lingkungan dan higienis. Walaupun harganya lebih mahal sih, tapi ini bisa digunakan lagi untuk membungkus bahan-bahan lainnya kalau ditaruh dalam kulkas. Oh iya, lalu untuk promosinya bagaimana? Nah, menurutku kalau untuk promosi, kita bisa gunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Selain lebih hemat, kita juga bisa melihatnya di mana saja dan juga ramah lingkungan, karena kita menghemat pengeluaran kertas untuk brosur. Oke, sip. Kalau gitu, sekarang kita bikin Instagram aja. Lalu promosikan ke teman-teman kita dulu. Itu ide yang bagus tuh. Teman-teman, kalian pernah dengar nggak tentang news item text? Kalau belum, news item text itu adalah teks yang berisi tentang informasi terhadap suatu peristiwa penting pada hari itu atau berita terbaru. Tapi kira-kira apa ya fungsinya teks tersebut? Setahu aku, teks item itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang peristiwa terbaru. Oh gitu ya teman-teman. Tapi kan suatu teks pasti punya struktur. Kalau news item, teks strukturnya apa saja ya? Ada newsworthy event atau main event. Isinya adalah informasi yang berupa peristiwa atau kejadian berbentuk ringkasan dengan inti yang mudah dipahami dalam bentuk ringkasan. Terus juga ada background event atau elaboration. Elaboration menceritakan secara rinci latar belakang suatu kejadian. Biasanya ditulis dengan menggunakan prinsip 5W tambah 1H. Yang terakhir ada source yang berisi sumber yang berasal dari komentar, saksi kejadian, pendapat para ahli, serta sumber-sumber yang bisa dipercaya. Oh gitu ya, oke aku paham. Tapi gini guys, jadi tadi pagi aku baca berita terbaru tentang daerah Mid-Atlantik yang mengalami badai salju yang parah dan menjadi yang terbesar dalam 3 tahun terakhir. Akibatnya ada banyak salju tebal yang menutup jalan raya, sehingga warga dan pengemudi terjebak di jalan selama 24 jam. Kira-kira itu termasuk news items atau bukan ya? Tadi kan kamu bilang beritanya baru, berarti itu termasuk news item text. Wah, gitu ya teman-teman. Makasih, aku jadi paham apa itu news item. Terus aku mau tanya lagi nih, apa arti tafsiran pandangan pengarang pada novel? Jadi, menafsir pandangan pengarang dalam novel adalah menafsir apa saja yang terkandung dalam novel. Dalam hal ini termasuk di dalamnya menafsir tentang pesan pengarang, kalimat konotasi, kaitan fakta dengan kehidupan yang ada, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Oh gitu, terus gimana cara kita bisa menafsir pandangan pengarang? Tentu kita harus membaca novel dengan seksama, lalu menentukan nilai-nilai kehidupan seperti sosial budaya. Setelah itu menafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai-nilai sosial budaya. Oh gitu ya, sekarang aku baru ngerti. Hehehe, makasih. Sudah di penghujung podcast aja nih. Semoga apa yang kita sampaikan dapat membawa manfaat bagi kalian semua ya. Sampai jumpa di project selanjutnya. Thank you.